apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak ibu jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar jembatan Suramadu yang ada di Madura. Jembatan Suramadu ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang, ini berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Perhatikanlah gambar berikut ini ya, anak-anak. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan lainnya. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, nelayan. Yang kedua, pedagang ikan. Yang ketiga, petani garam. Yang keempat, petani rumput laut. Yang kelima, budidaya kerang mutiara. Yang keenam, usaha pariwisata. Yang ketujuh, jasa pelayaran. Berikutnya adalah pertambangan minyak dan masih banyak jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Coba kalian cari informasi ya, jenis pekerjaan apa lagi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya. Anak-anak, berikut ini beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, terjadinya perbauran, percampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itulah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim ya. Selanjutnya, berikut ini dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya antara lain dilalui jalur perdagangan dunia. Kemudian, kaya akan sumber daya alam laut. Yang ketiga, memiliki keberagaman budaya. Yang keempat, memiliki potensi wisata bahari. Yang kelima, keberagaman sumber daya manusia. Itulah dampak positif yang timbul akibat letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.
Selanjutnya, berikut ini dampak negatifnya. Yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Yang keempat, rawan terjadinya konflik kedaerahan. Dan yang kelima, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Itulah dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Berikut ini bacaan yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Kalian baca dengan seksama ya. Selanjutnya kita akan menuliskan ide pokok masing-masing paragraf dari bacaan ini. Nah, anak-anak, kegiatan selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari tiap paragraf bacaan yang sudah kalian baca tadi. Ide pokok paragraf pertama, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Paragraf kedua, penemuan situs prasejarah menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Ide pokok paragraf ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Ide pokok paragraf keempat, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Ide pokok paragraf kelima, Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Berikutnya, ide pokok paragraf ke-6. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Ide pokok paragraf 7, Kerajaan Bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Berikutnya, ide pokok paragraf ke-8. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Selanjutnya, ide pokok paragraf 9. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Itulah tadi ide pokok dari bacaan yang sudah kalian baca ya, anak-anak. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi ya. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah sebuah kegiatan musyawarah yang diadakan di kelas untuk memilih ketua kelas.